Perkenalkan, saya Nainur Fadil Sumawati dengan NPM Akhir 083. Di sini saya akan menjawab soal UTS Ekonomi Politik. Soal yang pertama yaitu jelaskan hubungan antara ekonomi dan politik menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, ekonomi dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan hidup manusia secara masyarakat. Aristoteles juga menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk politik yang secara alamiah hidup berkomunitas atau hidup bersama. Untuk hidup bersama, manusia memerlukan adanya pengaturan, yaitu politik, dan juga adanya sumber daya, yaitu ekonomi. Aristoteles juga memisahkan adanya oikonomia atau manajemen rumah tangga atau negara untuk kebutuhan yang nyata dengan klimatistik, yaitu kebutuhan yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Tujuan ekonomi bukan hanya untuk kemakmuran beberapa individu saja, melainkan demi kemakmuran bersama dan keadilan sosial. Jadi, politik bertugas memastikan bahwa ekonomi tersebut dijalankan demi kesejahteraan bersama, bukan hanya satu atau dua individu saja. Pertanyaan yang kedua yaitu, analisislah perbedaan sistem ekonomi merkantilisme dan juga sistem ekonomi liberalisme klasik berdasarkan peran pemerintah. Sistem ekonomi merkantilisme dan juga sistem ekonomi liberalisme klasik merupakan dua sistem ekonomi yang memiliki cara pandang berbeda terhadap peran pemerintah dari segi ekonomi. Merkantilisme menghitung kekayaan sebuah negara dari seberapa banyak cadangan perak dan emas yang dimilikinya. Kemudian sistem ini mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan individu dan memiliki tujuan untuk surplus perdagangan serta memperkuat kerajaan. Sedangkan sistem ekonomi liberalisme klasik mengukur kekayaan suatu negara dari seberapa banyak produksi jasa dan barang yang dihasilkan. Dalam sistem ekonomi liberal klasik ini, pasar bebas dianggap lebih efisien dibandingkan dengan regulasi ataupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut. Liberalisme klasik juga membebaskan individu untuk melakukan transaksi secara optimal, dan negara hanya berperan untuk menjamin keamanan, hukum, dan juga infrastruktur secara dasar. Secara mendasarnya yaitu, merkantilisme percaya bahwa negara harus bisa mengendalikan pasar, sedangkan liberalisme klasik berpendapat bahwa negara harus melepaskan ekonomi dan biarkan pasar yang bekerja sendiri. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan pengertian konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan kebijakan dalam sistem ekonomi modern. Invisible hand atau tangan tak terlihat merupakan salah satu konsep yang berpengaruh dalam sejarah ekonomi. Konsep ini dituliskan Adam Smith dalam buku yang berjudul The World of Nations tahun 1776. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap individu yang mendorong kepentingannya sendiri secara tidak langsung mendorong kepentingan masyarakat. Bukan karena niat baik, melainkan karena mekanisme harga dan persaingan pasar yang menghasilkan efisiensi dan inovasi tanpa ada campur tangannya pemerintah. Dalam kebijakan publik modern, konsep ini mendorong pemerintah untuk memberikan ruang terhadap mekanisme pasar dan tidak begitu banyak ikut campur. Namun, pemerintah tetap hadir dalam tujuan untuk mencegah adanya monopoli perdagangan pasar, memastikan keamanan pemerintah, dan juga menjaga keadilan. Soal yang ketiga yaitu, uraikan kritikan Karl Marx terkait dengan sistem ekonomi klasik, khususnya dalam akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Menurut Marx, dalam sistem kapitalisme, modal atau kapital hanya dimiliki oleh pemilik modal, karena hanya mereka yang memiliki alat produksi, sedangkan pekerja atau buruh hanya mendapatkan upah yang lebih kecil dari hasil kerja mereka. Ini disebut dengan eksploitasi. Dampaknya terhadap ketimpangan sosial yaitu kekayaan hanya terkumpul Dampaknya terhadap ketimpangan sosial yaitu, yang pertama, kekayaan hanya terkumpul terhadap golongan kecil tertentu saja yang memiliki alat produksi. Kemudian ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin semakin tinggi. Dan dampak yang ketiga yaitu buruh tetap sulit sejahtera karena tidak memiliki
memiliki modal atau upah yang cukup untuk membeli alat produksi. Jadi, di sini Marx mengkritiki bahwa kapitalisme tidak adil karena cenderung memperkaya segelintir orang dan memperbesar ketimpangan dalam masyarakat. Yang kelima yaitu bandingkan antara pendekatan ekonomi liberal dengan pendekatan ekonomi sosialis. Kemudian, manakah yang paling relevan untuk diterapkan pada saat ini? Pendekatan ekonomi liberal dipengaruhi oleh Adam Smith yang mengandalkan pasar bebas dengan pengaruh pemerintah yang terbatas. Sedangkan pendekatan ekonomi sosialis yang dipengaruhi oleh Karl Marx menganut bahwa negara memiliki peran besar dalam penentuan ekonomi, terutama dalam penentuan regulasi dan kebijakan pasar. Kemudian dalam mengatasi ketimpangan sosial, pendekatan liberal diatasi dengan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan kesempatan yang terbuka. Sedangkan pendekatan sosialis diatasi dengan pemerataan seperti adanya pajak, subsidi, dan juga adanya layanan publik secara gratis. Menurut saya, pendekatan yang paling relevan untuk diterapkan pada saat ini yaitu campuran dari kedua pendekatan tersebut. Dengan begitu, pasar dapat tetap berjalan agar ekonomi tumbuh dan negara juga tetap aktif dalam mengurangi ketimpangan melalui bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.